Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat setelah lepas dariku apa yang terjadi di kehidupannya. Ya, pembacaan kali ini kita akan melakukan pembacaan general. Jadi teman-teman sesuaikan dengan pembacaan ataupun bentangan kartu ini. Kalau rasanya ada energi yang tertarik, silahkan ikuti dengan seksama. Oke, mungkin juga dalam pembacaan kali ini kita akan melakukannya dalam bentuk yang cukup panjang agar sedikit lebih tuntas di sini. Ya, mari kita lihat gambaran semenjak lepas darimu apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Oke, kita tarik beberapa kartu. Pertama kita akan melihat ciri-ciri dari orang tersebut. Ya, ciri-ciri dari orang tersebut terlebih dahulu di sini nih. Terutama ada kartu The Ring. Jadi kartu The Ring sebagai kartu utama. Kartu ini bisa berarti tentang apa? Tentang yang memang seseorang yang suka berjanji, ataupun jika dia berjanji, dia berusaha untuk menepatinya. Ya, ayo, kenapa kalian bisa selesai di sini hubungannya? Ya, sedangkan ada gambaran orang tersebut adalah orang yang berusaha terus memegang komitmen. Dan ya, saya juga ada melihat di sini sebuah kartu The Crossroad. Bisa berarti tentang sebuah keraguan yang muncul di dalam diri dia di sini. Ya, jadi orang yang di sini memang memegang janji, orang yang di sini memang berusaha untuk selalu menepati janji, memegang komitmen. Terkadang bisa goyang juga, teman-teman. Bisa kita katakan goyah juga. Ketika apa? Ketika dia menemukan mungkin sesuatu yang lebih indah, atau juga di sini sesuatu yang lebih baik. Kenapa Bang? Kapan dia bisa di sini kok muncul keraguan di dalam diri dia? Ada gambar lewat sebuah pertemuan. Begitu. Ya, ada gambar sebuah pertemuan dengan seseorang yang bisa dikatakan yang sedikit cool ciri-ciri orangnya. Ya, dia mungkin sedikit cool dan juga sedikit cuek. Begitu. Tetapi ada kartu ular di sini. Jadi pertemuan mereka ini pertemuan yang bisa dikatakan terlarang, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan terlarang? Karena apa? Karena dia bertemu sama orang ini, mungkin berinteraksi sama orang ini berlebihan, sedangkan dia udah memiliki perjanjian di sini. Ya, di sini ada kartu The Ring. Seperti saya katakan, bukan berarti dia di sini memang nggak tergoda akan godaan. Ya, dia bakal terus berusaha memegang janjinya. Belum tentu. Ya, ketika dia menemukan pertemuan sama seseorang yang bisa dikatakan lebih menggoda, menurut dia lebih baik, ya dia bakalan goyah di sini, sehingga menimbulkan keraguan. Jadi apa? Jadi mungkin ada gambaran tanpa disadari ataupun tanpa kamu ketahui, dia mulai berjalan sama orang ini, melakukan hubungan yang bisa dikatakan diam-diam sama orang ini di belakang kamu. Ya, oleh karena itu mungkin dia langsung di sini mencari berbagai cara agar menutupi jejaknya ini. Ada juga gambaran pertemuan yang terjadi antara dia sama orang itu, entah kenapa menurut dia di dalam hati dia seperti, wah, orang ini punya apa yang saya cari, punya apa yang saya inginkan di sini. Jadi pertemuan dengan orang ini menyebabkan dia goyah di sini di dalam pemegang komitmennya. Padahal di satu sisi dia juga sayang sebenarnya sama kamu. Yang terjadi mungkin gejolak yang hebat di dalam diri dia. Aku harus memilih yang mana ini, antara orang ini atau orang ini, gitu. Ya, tetapi dia harus mengambil sebuah keputusan di sini. Dia mencari jalan menurut dia. Jika dia pergi dari kamu, akhirnya hubungan kalian selesai di sini. Ya, karena memang dia memilih orang tersebut. Begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia di sini memutuskan untuk memulai sebuah kisah yang baru bersama orang ini. Jadi teman-teman, kelihatannya gambarannya ini hubungan kalian selesai karena ada orang yang baru di sini yang terbaca.
Gitu ya, kita di sini melihat gambarnya seperti ini. Kalau dari ciri-ciri sikap orang tersebut ya, pasangan kamu ataupun mantan kamu ini, dia adalah seseorang yang bisa dikatakan pertama dia orang yang setia nih kelihatannya. Ya, orang yang berusaha memegang janji, komitmen. Ya, bukan seperti saya ingatkan lagi, bukan berarti tidak bisa tergoda juga. Gitu. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu, ambil pembelajaran dari sana buat teman-teman yang udah di sini berpisah sama orang ini. Ya, dan juga orang ini adalah orang yang bisa dikatakan juga yang lebih mengedepankan perasaan dia, gitu. Jadi dia apa-apa nih bawa perasaan, begitu sensitif. Ya, kalau kita salah omong dia langsung sensitif. Ataupun kita di sini kurang melakukan keinginan sesuai kehendak dia juga dia langsung sensitif di sini. Itu ciri-ciri dia. Dan juga ada di satu sisi dia ini juga bisa menjadi orang yang dingin. Jadi ciri orang ini. Ya, dan juga dia adalah orang yang bisa dikatakan cukup pintar, cukup licik juga bisa dikatakan karena ada kartu The Fox di sini. Ya, buktinya dia bisa menjalin hubungan di belakang kamu. Jadi begitu. Ini ciri-ciri orang tersebut. Ya, dan memilih orang ini, ya memilih orang ketiga ini, memilih bersama orang yang baru. Bagaimana perasaannya nanti? Mari kita lihat nanti ya. Oke, mohon maaf teman-teman, di sini ada gambaran kartu The Sun. Dia berusaha, menurut dia di sini pergi sama orang ini mendatangkan kebahagiaan buat dia. Menurut dia, tetapi gambarnya nanti kita bakalan tarik ya di pembacaan berikutnya nih. Setelah ini, jadi pembacaannya kita buat bertahap. Pertama kita lihat di sini ciri-cirinya, gambaran kisahnya, nanti kita bakal lihat perasaannya dia. 3 kartu bottom of the deck di sini mengatakan, jadi orang ini pergi, sebenarnya ada yang membebani dia juga pergi bersama orang yang baru. Apa yang membebani dia? Karena dia ada gambaran sadar bahwasannya dia telah mengkhianati seseorang. Begitu, dia juga gelisah nih meninggalkan kamu. Ya, tetapi dia memilih ya udahlah pergi aja begitu. Dan dia di sini masih terkadang melihat di masa lalu, mengenang kisahnya bersama kamu di sini. Ya, sebagai apa? Sebagai pembelajaran bagi dia karena dia pernah mengkhianati orang. Gitu. Jadi jika teman-teman merasa teman-teman dikhianati oleh seseorang yang mana orang itu adalah orang yang bisa dikatakan jujur, ya, yang semulanya setia, berusaha memegang janjinya, menepati janjinya, tetapi tiba-tiba berubah. Ya, mungkin dia memang di sini karena pergi dengan orang yang baru. Jika kalian merasa sampai pembacaan kali ini cocok, mari kita lanjutkan. Kita bakalan tarik beberapa kartu untuk melihat bagaimana perasaan dia ya bersama orang yang baru ini. Perasaan dia bersama orang yang baru. Bahagiakah dia? Apakah dia juga dikhianati kembali? Mari kita lihat apa yang terjadi sama orang ini. Ada gambaran kartu The Mountain. Jadi di sini mungkin antara orang ini yang mantan kamu sama pasangan barunya ada gambaran sebuah permasalahan yang sedang terjadi di dalam hubungan mereka. Ya, permasalahan yang bisa di sini berpotensi menghambat hubungan mereka. Terkait tentang apa? Ya, ada mungkin di sini juga gambaran terkait dari sebuah keresahan. Jadi bermula di sini konfliknya terjadi karena ada sebuah keresahan. Ya, ada sebuah keresahan terkait tentang permasalahan ini yang membuat terjadi konflik di dalam hubungan mereka. Ya, tetapi dia berusaha, ada gambaran sini mencoba untuk tetap kuat, mencoba untuk dewasa di sini menghadapi permasalahan dia. Dan dia berusaha untuk setia sama orang ini. Ya, ada gambaran dia berusaha untuk setia karena apa? Karena dia mungkin di sini mengambil pembelajaran. Aku udah pernah mengkhianati seseorang di sini sebelumnya. Ya, mungkin aku nggak mau di sini mencoba untuk berselingkuh lagi, katanya. Dan dia berusaha di sini memulai sebuah awal yang baru. Dia mencari jalan keluar nih, terkait permasalahan ini di dalam hubungan dia. Bang, apakah di sini berarti dia bahagia sama orang ini?
Apakah di sini berarti dia lebih bahagia sama orang ini kebanding bersama aku dulu? Belum tentu, teman-teman. Ya, bisa jadi di sini karena udah terlanjur, ya, dia lebih memilih pertahankan aja. Apakah dia lebih bahagia dibanding dia bersama kamu? Belum tentu. Bisa jadi sama kamu lebih bahagia. Tetapi karena dia di sini udah melihat gambaran dia nggak bisa kembali sama kamu, ya udah mau nggak mau nasi udah menjadi bubur, ya bubur tersebut saya tambahkan topping-topping yang membuat bubur ini enak lah, begitu, agar dia tidak menyesal nantinya. Ya, jadi ya, teman-teman jangan khawatir, belum tentu dia bahagia di sini, lebih bahagia dari kamu. Dan juga ada gambaran seseorang, entah ini dia, entah ini pasangan dia di dalam hubungan ini, ya, yang berbohong. Mungkin dia kena bohongi nih teman-teman di dalam hubungan dia, ya, atau juga dia di sini ada indikasi seperti muncul bumbu-bumbu kebohongan, muncul bumbu-bumbu kejujuran di dalam hubungan dia. Ya, jadi ini ada gambaran karma juga nih terselip di hubungan dia. Karena dia udah pernah membohongi kamu, bermain licik di belakangan kamu, akhirnya tanpa disadari di hubungannya yang sekarang ada indikasi kebohongan yang terjadi. Ya, entahkah pasangannya ini udah ada gambaran selingkuh sama orang lain, bisa jadi. Karena ada indikasi kebohongan. Kita tarik lagi di sini ada gambaran yang mana orang ini ataupun pasangan dia ini berbohong di komunikasi. Saat dia berkomunikasi sama mantan kamu ada gambaran dia berbohong. Yang menyembunyikan kenyataan terkait apa? Terkait kartu ular. Wah, kartu ular biasanya identik tentang energi ketiga juga bisa. Ya, terkait tentang di sini seseorang yang terlarang juga bisa. Mungkin ada gambaran dia diselingkuhi nih teman-teman. Ya, buat teman-teman yang merasa kemarin diselingkuhi, merasa ditinggalkan oleh orang yang baru, ya ada gambaran mantan kamu kena karmanya di sini. Kena karma karena dia udah pernah kemarin membohongi, mengkhianati kamu. Akhirnya dia dikhianati oleh pasangannya yang sekarang. Kita tarik lagi di sini. Apa kata kartu ini? Tetapi mantan kamu berusaha untuk tetap kuat. Ya, mungkin dia masih belum menyadari ataupun dia udah merasakan ada indikasi yang berubah terkait pasangannya, tetapi dia berusaha untuk bertahan di sini. Ya, dia berusaha untuk bertahan, dia berusaha untuk mencari cara agar hubungan dia ini bisa kembali menjadi baik. Begitu. Akhirnya dia memang kena karma ini. Kemarin posisinya adalah ketika dia menjalin hubungan sama kamu yang setia, tetapi kamu dikhianati. Sekarang posisinya adalah dia yang setia, tapi ada gambar indikasi dia dikhianati. Begitu. Jadi ini pembelajaran buat kita semua. Kalau kita pergi sama seseorang yang bisa dikatakan kita dapatkan dengan cara selingkuh, kita dapatkan dengan cara di sini tidak baik, ya bisa jadi dia melakukan hal itu, hal yang serupa. Karena dia udah pernah di sini melakukan hal yang demikian sama kita. Jadi hati-hati, makanya kalau memang ada rasa suka sama yang lain, selesaikan aja dulu hubungan yang pertama. Ya, jika kalian di sini tidak mau hal yang serupa terulangi, tetapi tetap yang namanya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Lanjut, ada gambaran di sini dia berharap ya dengan dia bertahan, dengan dia berjuang, dia bakal menemukan kebahagiaan di dalam hubungan ini. Ya, menemukan kebahagiaan di dalam hubungan ini. Dia berharap ketika dia setia, ketika dia memberikan segalanya, berjuang dalam hubungan ini, dia bakalan bahagia. Eits, kamu terlalu naif, ya, karena kamu telah mengkhianati orang yang pernah kemarin melakukan hal serupa, yaitu teman-teman yang sedang menonton ini. Ya, kamu udah setia, kamu udah berjuang mempertahankan hubungan ini. Ternyata partner kamu, mantan kamu, dia memilih orang yang baru. Sekarang posisi dia ini seperti posisi kamu. Dia merasakan karma ini. Ya, dia berharap di sini ada kebahagiaan di dalam komitmen dia, tetapi sayang ada kartu ular. Gitu. Dan ternyata di sini ada indikasi gambarnya hubungan dia ini indah. Ya, indah tetapi hanya sementara. Ya, seperti ini teman-teman, bunga apa ini namanya ya? Yang mana dia indah tetapi nggak lama, tertiup angin udah usai, begitu. Ya, begitu pula dengan hubungan dia ini. Mari kita lihat 3 kartu bottom of the deck. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia stuck.
dia di sini nggak bisa lepas dari orang ini, tetapi orang ini ada gambaran nanti pergi meninggalkan dia yang menyisakan luka di dalam hati dia. Tetapi dia apa? Dia di sini masih belum bisa melupakan. Dia berusaha di sini nanti ada gambaran jalani ajalah. Ya semoga nanti kalau memang ini jalan yang terbaik menurut dia ya, aku bakal mendapatkan yang terbaik. Jadi ingat, sebelum kita melakukan sesuatu hal, ingatlah hukum tabur tuai, hukum karma di sini jika kita tidak ingin mendapatkan perlakuan yang serupa. Gitu ya. Ada gambar itu, akhirnya dia kesepian di sini, tidak mendapatkan cinta. Ya jawabannya apa? Jawabannya adalah dia nanti di sini mempelajari permasalahan yang udah pernah dia lewati. Apa yang dia lakukan kemarin, dia bakal mengambil pelajaran dari sana. Ya, akhirnya perasaannya apa? Perasaannya dia mencoba untuk tetap kuat. Walaupun di sini apa? Walaupun di sini hubungannya telah berakhir, yang menyisakan apa? Keraguan di dalam hatinya dia. Dia menjadi merasa lelah. Dia merasa capek. Karena apa? Karena kemarin pernah salah mengambil langkah. Langkahnya apa? Langkahnya lebih memilih orang yang baru ketimbang kamu. Yang mana nanti keputusan itu membawa beban buat dia. Sehingga apa? Sehingga di sini impiannya yang mungkin ada kalian rencanakan antara kamu dan dia jadi cancel. Akhirnya apa? Akhirnya dia sekarang seperti kapal nanti di sini. Apa maksud dari kartu kapal ini, Bang? Dia terombang-ambing. Dia nggak tahu mau kemana. Dia mau pergi ke masa lalu, yaitu ke kamu. Kamunya udah nggak mau nerima dia. Nah, sedangkan dia ingin pergi sama orang ini udah pergi sama orang yang baru. Ya, jadi dia nggak tahu ini. Jadi dia terombang-ambing di lautan, begitu ibaratnya lautan perasaan. Gitu ya. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan terkait orang ini? Jadi ada gambaran, memang orang ini selepas dari kamu, dia mungkin pernah sempat merasakan bahagia, tapi tidak lama. Karena ada gambaran nanti dia bakalan dikhianati oleh pasangannya dia. Mungkin itulah karma buat dia di sini. Oke. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Kita lihat. Yang pertama ada gambaran. Akhirnya apa? Akhirnya pada akhirnya nanti dia di sini cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya, dia akhirnya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dia yang hanya sibuk mencintai pasangannya ini sibuk mencintai orang yang lain. Begitu, itulah gambaran karma buat orang ini. Ya, tetapi apa? Tetapi dia nggak bisa lepas dari pasangannya ini. Karena apa? Karena mungkin di sini ada timbul pemikiran di dalam diri dia. Wah, aku nggak bisa lepas sama orang ini. Aku kemarin mengorbankan pasanganku. Ya, aku kemarin mengorbankan cinta yang pertama aku miliki, yaitu bersama kalian para penonton, untuk bersama orang ini. Begitu. Makanya dia sulit lepasnya karena dia nggak bisa kembali bersama para penonton dan dia harus di sini mencoba untuk bertahan di sini. Sedangkan ada indikasi pasangannya ini timbul kebohongan yang pada akhirnya nanti pergi bersama orang lain. Menyisakan apa? Menyisakan hatinya itu terluka dan sakit. Ya, tetapi nanti ada gambaran di sini, walaupun dia terluka, walaupun sakit, walaupun dia diselingkuhi, hianati, ada gambaran nanti dia bakal timbul sebuah pembelajaran di dalam diri dia yang membuat dia di sini lebih kuat lagi. Untuk sekarang gambarnya itu dia terluka, ya, dia terluka. Dia berharap kemarin hubungan ini adalah hubungan yang bisa mendatangkan kebahagiaan buat dia. Dia memilih orang ini ketimbang kalian para penonton. Dia berharap bisa bahagia. Menurutnya di sini adalah keputusan yang tepat, tetapi ternyata tidak. Gitu ya. Ternyata orang ini dan dia memiliki sifat yang sama. Apa sifat samanya, Bang? Sama-sama di sini nggak setia. Sama-sama di sini memilih orang yang baru ketimbang orang yang lama. Walaupun seperti saya katakan tadi kartu utamanya kartu The Ring, ya bukan berarti di sini dia nggak bakalan selingkuh. Dia bakalan memegang komitmennya terus, bukan berarti demikian. Ya, akhirnya dia bertemu sama orang yang serupa seperti dia. Orang yang lebih memilih orang yang baru, orang yang di sini lebih memilih orang yang mana orang ini belum tentu bisa memberikan hal yang lebih daripada apa yang kita miliki sekarang. Ya gitu. Ternyata orang yang kita pilih ular. Ya, malah membelit kita, membuat kita terluka. Orang tersebut bakalan pergi di sini. Ya, pergi mengejar apa? Mengejar soulmate-nya dia. Dia merasakan seperti, wah, sama orang ini aku cocok nih.
Ya, pasangan mantan kamu ini ternyata dia mengejar orang yang menurut dia adalah soulmate dia, sehingga meninggalkan mantan kamu, yang menyisakan apa? Hubungan dia menjadi hubungan karmik sama pasangannya ini. Hubungan karmik adalah hubungan yang berat, hubungan yang di sini penuh cobaan, penuh tantangan, penuh hambatan. Gitu ya, hal yang berat. Tetapi juga di posisi positifnya adalah ketika kita menjalani hubungan karmik, kita bakalan sini banyak mendapatkan pembelajaran. Gitu ya, banyak mendapatkan pembelajaran walaupun kita harus sakit terlebih dahulu. Apa kartu Love Oracle katakan di sini? Mari kita lihat. Apa yang kartu Love Oracle katakan? Yang pertama ada gambaran segera. Ya, kalau dia masih di sini ada gambaran hubungannya baik-baik saja, mungkin segera hal ini akan terjadi di dalam kehidupan dia. Ya, ada gambaran seperti itu. Yang mana kepercayaannya dia di sini mungkin ada gambaran dikhianati oleh pasangannya yang sekarang. Ya, dan juga ada gambaran di sini entah pasangannya itu adalah orang yang masih belum bisa lepas dari masa lalu dia, ya, sehingga dia di sini pergi mengejar masa lalunya, meninggalkan orang ini ataupun meninggalkan mantan kamu. Ada gambaran seperti itu. Ya, akhirnya dia harus berpisah dengan pasangannya sekarang. Karena apa? Karena orang ini ataupun pasangannya yang sekarang gak bisa melepaskan masa lalunya. Gitu. Ya, ada juga gambaran pasangannya dia, pasangan mantan kamu ini berbaikan sama masa lalunya. Ya, meninggalkan orang ini. Jadi ada gambaran mantan kamu ini ataupun orang yang udah lepas dari kamu ini ditinggalkan dari pasangan yang sekarang, yang mana pasangan ini adalah orang yang lebih dia pilih ketimbang kamu. Nah, ternyata pasangan yang sekarang itu memilih untuk meninggalkan dia demi mengejar masa lalunya dia. Ya, dia berbaikan dengan mantannya dia. Gitu. Ingat, seperti saya katakan, kalau kita melakukan hal yang gak baik, pasti kita ujungnya mendapatkan hal yang gak baik pula. Ingat hukuman tabur tuai, ya, hukum karma. Gitu. Jadi harus hati-hati di sini. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah rasa seperti memaafkan dan mengambil pembelajaran di dalam hidupnya dia. Jadi dia ini bakal menyadari nih nanti, ya, wah, ternyata apa yang kita perbuat itulah yang kita dapatkan. Ya, jadi mungkin di sini aku bakal berubah menjadi lebih baik lah. Ini mungkin karmaku, katanya dia. Artinya dia bakalan di sini berusaha untuk memaafkan diri dia karena kemarin pernah mengkhianati pasangan pertamanya, yaitu mungkin para penonton di sini. Ya, padahal dia udah memiliki komitmen, tapi dia lebih memilih orang yang baru datang ke kehidupan dia, meninggalkan komitmennya dia. Gitu ya. Padahal mungkin hubungan kalian lagi hangat-hangatnya ini. Ya, hubungan para penonton dan mantan kamu ini yang udah menjadi mantan sedang baik-baik aja, tetapi karena datang godaan, dia malah memilih pergi. Ya, padahal bisa jadi di sini ada gambaran kamu dan dia itu adalah soulmate. Ya, para penonton dan dia, bang, soulmate kok malah terpisah? Bang, soulmate kok malah di sini kisahnya seperti ini? Ya, teman-teman, juga saya melihat di sini banyak dari kejadian, ya. Banyak saya melihat di sini kisah nyata bahwasanya memang terkadang sulit untuk bertemu sama soulmate kita. Gitu ya, sulit bersama dengan soulmate kita di sini. Ya, soulmate bukan berarti harus menjadi pasangan kita, tetapi kita memiliki koneksi batin sama dia, begitu. Mungkin karena sesuatu hal akhirnya harus pisahkan dari soulmate kita. Begitu, bang, apakah ada orang yang memang di sini memiliki pasangan dengan soulmate-nya? Ada juga, gitu. Ya, jadi disesuaikan. Jadi lain kali orang ini, pesan buat dia adalah harus bisa memperhatikan batasan-batasan. Kalau kita udah memiliki pasangan, apakah wajar untuk kita pergi bersama orang lain? Enggak. Jadi dia itu pembelajaran buat dia. Karena dia melewati batas, memilih orang yang baru, inilah yang harus dia terima. Jadi teman-teman jangan khawatir nih. Ya, mungkin ada dari para penonton yang masih belum bisa memaafkan, yang masih sakit ketika mengingat kisah ini. Kisah dikhianati, kisah ditinggalkan demi orang yang baru. Jangan khawatir, ada gambaran orang tersebut bakal mendapatkan karmanya di sini. Ya, bakal mendapatkan karma, bakal mendapatkan pembelajaran, dia juga dikhianati oleh pasangannya.
Jadi saya berpesan buat para penonton Himawari Tarot, jangan pernah di sini melakukan hal yang gak baik jika kalian gak mau juga merasakan hal demikian. Jadi sebelum kita bertindak, lebih baik kita pikirkan terlebih dahulu. Contoh, ketika kita ingin berbuat sesuatu hal pada seseorang, kita pikirkan bagaimana orang berbuat hal tersebut pada diri kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kita nanti termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Ya, sedangkan kita di sini sering melakukan hal yang baik, mungkin ada dari sebagian para penonton Himawari Tarot yang mengatakan demikian. Bang, saya udah baik bang, kenapa saya di sini masih mendapatkan hal yang kurang baik? Mungkin itu adalah ujian atau cobaan yang mana di sini bertujuan membuat kamu lebih kuat lagi, ataupun di sini mengetes apakah kamu bisa bertahan menjadi orang baik atau enggak. Jadi jangan pernah berhenti menjadi orang baik, ya teman-teman. Lakukanlah hal yang baik. Yakinlah bakalan ada hal baik datang kepada kamu. Seandainya memang di dunia ini enggak sempat kamu mendapatkan hal baik, yakinlah di akhirat nanti kamu bakal mendapatkan hal yang baik. Oke, teman-teman Himawari Tarot, saya harapkan yang terbaik buat kalian. Ya, jangan kalian pikirkan lagi masa lalu ini. Jadikan ini pembelajaran. Ya, ini pembelajaran buat kamu agar kamu juga nggak melakukan hal demikian. Dan juga di sini fokus pada masa depan kamu. Perbaiki diri kamu menjadi lebih baik lagi. Yakinlah kamu bakal bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus di sini. Ya, boleh kita gagal dalam sebuah hubungan, boleh kita dikhianati, tapi bukan berarti kita harus berhenti mencintai. Jangan takut untuk mencintai lagi. Ini hal yang biasa, ambil pembelajaran dari sini. Saya doakan teman-teman mendapatkan memang pasangan yang bisa membuat kalian happy selalu. Yang bisa menghargai kalian, yang bisa di sini mencintai kalian apa adanya. Oke, teman-teman, sekian dari Himawari Tarot. Dadah.